Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Patut kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. Sebagai ungkapan syukur, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan bacaan kita hari ini dari Mazmur 136 ayat 13 sampai 18. Mari kita berdoa. Tuhan, kasihani dan tolong kami, agar kami mampu membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan harian Gereja Toraja pagi ini dari Mazmur 136 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18. Kepada Dia yang membela laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kala raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Dari bacaan kita hari ini diberikan tema kasih setia Tuhan nyata. Kasih setia Tuhan nyata. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam sebuah percakapan dengan seorang ibu parubaya, saya mendengar beberapa kali pernyataannya tentang masalah hidupnya. Beberapa waktu yang lalu, seorang muda juga menyampaikan tentang masalah yang dihadapi dalam masa pandemi COVID ini. Ia merasa masalah dalam hidupnya tidak akan pernah selesai, karena menurutnya belum selesai yang satu, muncul lagi yang lain. Kita bisa membayangkan ketika muncul virus Corona 19 ini di Indonesia, ada begitu banyak hal yang muncul di tengah pandemi ini. Beberapa waktu yang lalu, bencana
di sekitar Palopo, di Masamba, di Malangke, di tempat-tempat yang lain. Sehingga kedua orang yang menceritakan pergumulannya, ia mengatakan, mengapa hal ini terjadi? Mengapa masalah ini muncul? Bapak, Ibu, saudara-saudara, seberat apapun masalah kita, Tuhan menolong dan menyertai kita semua. Bacaan kita hari ini dari Mazmur 136. Kita melihat bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel. Kita mendengarkan bagaimana peristiwa yang terjadi di Laut Teberau. Dalam Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31, kita mendengarkan masalah besar dalam perjalanan umat Israel yang baru saja dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Di belakang tampak pasukan berkereta orang Mesir yang mengejar. Di depan ada laut yang dipenuhi dengan air. Mau lari kemana umat Israel? Tentu mereka akan binasa oleh pasukan Firaun. Namun ibu bapak, saudara-saudara, Tuhan memperlihatkan kasih setianya kepada umat Israel. Dia membela Laut Teberau. Dia menyeberangkan bangsa Israel dari tengah-tengahnya. Dia mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke Laut Teberau. Laut Teberau menjadi pintu yang tertutup bagi orang Mesir. Namun, pintu terbuka bagi umat Tuhan, bagi umat Israel. Laut Teberau adalah masalah yang mustahil dapat diatasi sendiri oleh umat Israel pada waktu itu. Namun tindakan Allah memberi jalan keluar. Tindakan Allah menuntun bangsa Israel tidak pernah berhenti. Bapak, Ibu, saudara-saudara, patut dicermati bahwa masalah senantiasa ada dalam berbagai bentuk. Banjir, bencana, kerusuhan, pertengkaran, egois, dendam, longsor, virus, dan lain sebagainya. Namun, jika pada masa lalu Tuhan telah membela Laut Teberau bagi umatnya
yaitu bangsa Israel. Maka Tuhan pula lah yang akan menyelesaikan masalah-masalah bagi orang-orang percaya, bagi anak-anak Tuhan selama ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pemazmur menyaksikan bahwa untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan tetap berlaku dan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Karena itu, kenallah masalah kita saat sekarang ini. Janganlah kita larut dalam masalah kita. Ingat, dalam Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Masalah apapun yang kita alami, jangan kita meninggalkan kasih setia Tuhan. Hendaklah kita mengandalkan Tuhan. Fokuslah pada Tuhan. Lakukanlah perintah Tuhan. Yakinlah bahwa hanya oleh kasih setianya masalah dalam hidup akan menjadi sukacita apabila kita tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Mari menjalani hidup ini dalam tuntunan kasih setia Tuhan nyata. Mari kita menikmati kasih setia Tuhan itu, baik kita sebagai petani, wira swasta, tukang, pegawai negeri sipil, tokoh-tokoh agama, ibu-ibu, bapak-bapak, pemerintah, siapapun dan apapun potensi karisma kita, jalanilah dalam tuntunan kasih setia Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh belajar menikmati begitu dalamnya kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Ada begitu banyak masalah-masalah. Kiranya kami terus-menerus mengandalkan Tuhan, supaya kami dapat keluar dari masalah tersebut. Berkati seluruh aktivitas kami hari ini. Tolong kami semua. Jauhkan kami dari masalah-masalah yang dapat menghalangi kami untuk menikmati damai sejahtera bagi semua. Tolonglah kami untuk saling peduli. Jangan biarkan kami hidup dalam kesenangan kami sendiri. Terima kasih hari baru karunia-Mu Tuhan. Berkati kami semua. Tolong kami dalam pekerjaan kami masing-masing. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami pelihara, Tuhan berkati. Berkati bangsa negara karunia-Mu ini,
Berkati masyarakatmu di tanah Toraja ini. Biarlah selalu damai, biarlah selalu rukun di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Kiranya Tuhan menyertai kami, yang sakit akan sembuh, yang ada dalam usia yang lanjut tetap kuat. Pemerintah kami, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, bersama dengan para satgas-satgas, tolonglah mereka semua bagi kami rakyat yang ada di Tanah Toraja, supaya kami tetap taat pada himbauan, taat pada protokol kesehatan, terlebih khusus taat pada firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.